Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Oktavia, BP 1711000051. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara mengamankan sistem informasi di sebuah perusahaan. Cara mengamankan sistem informasi, pada umumnya pengamanan dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama itu pencegahan atau preventif, di mana usaha pencegahan dilakukan agar sistem informasi tidak memiliki lubang keamanan. Maksudnya di sini, tahap pencegahan ini biasanya dilakukan pada saat pengkodean atau pada saat membangun sebuah sistem. Yang kedua ada pengobatan atau recovery. Usaha pengobatan dilakukan apabila lubang keamanan sudah dieksploitasi. Maksudnya di sini apabila sistem informasi tersebut sudah dijalankan tapi masih terdapat beberapa lubang keamanan yang dapat dieksploitasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Disinilah tahap ini dijalankan. Selanjutnya, cara untuk mengamankan sistem informasi ada beberapa cara. Yang pertama itu mengatur akses atau akses kontrol. Selanjutnya menutup servis yang tidak digunakan, memasang proteksi, firewall, memantau adanya serangan, audit sistem informasi tersebut, backup secara rutin, penggunaan enkripsi, telnet atau sel aman. Yang pertama itu mengatur akses atau akses kontrol. Mengatur akses ke informasi melalui mekanisme authentication dan akses kontrol. Implementasi dari mekanisme ini antara lain dengan menggunakan password, sehingga hanya orang-orang yang berhak saja yang dapat mengakses sistem informasi tersebut. Pemakai diharuskan melakukan authentication dengan menuliskan user ID dan password. Apabila keduanya valid, maka user tersebut dapat mengakses sistem informasi tersebut. Sedangkan apabila terdapat kesalahan atau autentikasinya tidak valid, maka si user tersebut tidak dapat melakukan akses ke sistem tersebut, dan informasi tentang kesalahan ini akan dicatat dalam berkas log, sehingga dapat diketahui orang-orang yang mencoba masuk ke dalam sistem tersebut. Selanjutnya ada menutup servis yang tidak digunakan. Seringkali sistem atau perangkat keras dan atau perangkat lunak diberikan beberapa servis yang dijalankan sebagai default service tersebut. Sedangkan servis-servis tersebut tidak semuanya dibutuhkan. Untuk mengamankan sistem, servis-servis yang tidak diperlukan di server atau komputer tersebut sebaiknya dimatikan. Selanjutnya ada memasang proteksi. Untuk lebih meningkatkan keamanan sistem informasi, proteksi dapat ditambahkan. Proteksi ini dapat berupa filter atau secara umum dan lebih spesifik. Filter dapat digunakan untuk memfilter informasi, akses atau bahkan dalam level paket. Selanjutnya ada firewall. Firewall merupakan sebuah perangkat yang diletakkan antar internet dengan jaringan internal, dan setiap informasi yang keluar atau masuk harus melalui firewall. Tujuan utama dari firewall adalah untuk menjaga agar akses ke dalam maupun keluar dari orang yang tidak berwenang agar tidak dapat dilakukan. Konfigurasi dari firewall tergantung kepada kebijakan dari organisasi yang bersangkutan atau perusahaan yang menggunakan sistem informasi tersebut. Selanjutnya ada pemantau adanya serangan. Sistem pemantau atau monitoring system digunakan untuk mengetahui adanya tamu tak diundang atau intruder atau adanya serangan atau attack. Nama lain dari sistem ini adalah Intruder Detection System atau IDS. Sistem ini dapat memberitahu admin atau administrator melalui mekanisme lain seperti melalui pager. Ada berbagai cara untuk memantau adanya intruder. Ada yang sifatnya adaptif dan ada yang pasif. IDS cara yang pasif misalnya dengan memonitor log file.
Selanjutnya ada audit atau mengamati berkas log. Hampir semua kegiatan pengguna sistem dapat dicatat dalam berkas yang biasanya disebut dengan log file atau log saja. Berkas log ini sangat berguna untuk mengamati penyimpangan yang terjadi. Kegagalan untuk masuk ke sistem login akan tersimpan di dalam berkas log. Untuk itu, para administrator diwajibkan untuk rajin memelihara dan menganalisis berkas log yang dimilikinya. Letak dan isi dari berkas log tergantung kepada operator sistem yang digunakan. Backup secara rutin. Seringkali tamu tak diundang atau intruder masuk ke dalam sistem dan merusak sistem dengan menghapus berkas-berkas yang ditemui. Jika intruder ini berhasil menjebol sistem dan masuk sebagai administrator, maka ada kemungkinan dia dapat menghapus seluruh berkas. Untuk itu, backup data wajib dilakukan secara rutin. Hal ini dilakukan untuk menghindari hilangnya data akibat bencana seperti kebakaran, banjir, dan lain-lain. Jadi backup rutin ini sangat dianjurkan untuk berkas-berkas yang sangat penting agar tidak terjadinya kehilangan data-data tersebut. Selanjutnya ada penggunaan enkripsi. Salah satu mekanisme untuk meningkatkan keamanan adalah dengan menggunakan teknologi enkripsi, sehingga data-data yang ada yang akan dikirim diubah sedemikian rupa sehingga tidak mudah disadap oleh orang lain. Banyak service di internet masih menggunakan plain text untuk authentication-nya, seperti penggunaan pasangan user ID dan password. Selanjutnya yang terakhir adalah telnet atau sel aman. Telnet atau remote login digunakan untuk mengakses sebuah remote site atau komputer melalui sebuah jaringan komputer. Akses ini dilakukan dengan menggunakan hubungan TCP/IP dengan menggunakan user ID dan password. Informasi tentang user ID dan password ini dikirim melalui jaringan komputer secara terbuka. Akibatnya ada kemungkinan orang yang jahat akan melakukan sniffing dan mengumpulkan informasi tentang password ini. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan tentang cara mengamankan sistem informasi di suatu perusahaan. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.